Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berada di Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya yang di tahun 2021 ini memperingati 100 tahun gereja ini diberkati. Dan dalam kesempatan peringatan 100 tahun ini kita ingin mengenal lebih jauh mengenai gereja ini, secara khusus Hati Kudus Yesus yang menjadi pelindung gereja ini, yang oleh para misionaris ditetapkan sebagai pelindung gereja Hati Kudus Yesus ini, sehingga dalam perjalanan waktu akhirnya menjadi Katedral Surabaya hingga hari ini. Sebagaimana kita ketahui para saudara, Hati Kudus Yesus menjadi salah satu devosi dari begitu banyak devosi yang dihidupi oleh umat Allah dalam gereja Katolik. Sebagai sebuah devosi, tentu saja tidak sama dengan ritus-ritus dalam sakramen yang baku, ketat gitu ya. Kalau devosi ini lebih merupakan gerakan dari bawah, umat yang menghidupi laku kesalehan iman yang tentu saja juga sangat beragam bentuk penghormatan dan penghayatannya. Sebagaimana kita ketahui, ada begitu banyak orang kudus yang menghidupi devosi ini dan mewartakannya, dan salah seorang dari orang kudus itu yang menghidupi dan mewartakan devosi ini adalah Santa Margareta Maria Alacoque, yang di tahun 1675 mengalami perjumpaan rohani dengan Yesus beberapa kali secara personal. Dan dari perjumpaan-perjumpaan itu kita mengenal devosi Hati Kudus Yesus dengan semakin detail, dan salah satu yang diterima oleh Santa Margareta Maria Alacoque dalam perjumpaan rohani itu dengan Yesus adalah Yesus memberikan janji, 12 janji bagi mereka siapapun yang bertekun dalam penghormatan kepada Hati Kudus Yesus ini. Dan yang istimewa, rahmat ini tidak hanya bagi mereka yang menghidupinya, tapi juga bisa kita mohonkan untuk mereka yang didoakan. Secara khusus juga bagi para pendosa yang sedang terbelenggu dengan dosa berat, juga bisa dimohonkan agar dikaruniai rahmat-rahmat belas kasih Allah ini. Para saudara yang dikasihi Tuhan, dari 12 janji itu, mari kita mengenalnya satu demi satu agar kita semakin diperkaya dengan iman akan Yesus yang sungguh begitu luar biasa mencintai dunia dengan datang untuk menebus dan membebaskan dari kuasa dosa, kuasa kegelapan, kuasa keputusasaan. Maka dengan salib sucinya, Yesus memberikan dirinya untuk menjadi penebus bagi kita. Dan secara khusus, Hati Kudus Yesus yang mengalirkan rahmat cinta itu secara khusus dihormati di hari Jumat pertama dalam setiap bulan. Ini salah satu bentuk penghormatan yang sudah begitu lama, Jumat pertama, untuk menghormati Hati Kudus Yesus ini. Ada juga novena Hati Kudus Yesus, ada juga litani Hati Kudus Yesus, ada juga doa penyerahan kepada Hati Kudus Yesus. Ada juga gambar atau patung Hati Kudus Yesus juga bisa kita tempatkan di mana kita tinggal, bekerja, agar ikatan dengan Yesus, secara khusus dengan Hati Kudusnya ini senantiasa diperkokoh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita mengenal 12 janji
yang dijanjikan oleh Yesus dalam perjumpaan dengan Santa Margareta Maria Alacoquini dalam perjumpaan rohaninya tadi. Yang pertama, aku akan menganugerahkan kurnia yang dibutuhkan dalam suatu keadaan yang mendesak. Maka orang yang mengalami situasi yang mendesak, secara khusus orang yang menghormati hati kudus Yesus, diberi kekuatan untuk mampu bertahan dan melewati saat-saat sulit itu. Yang kedua, aku akan mengaruniakan damai dalam keluarga-keluarga mereka. Dalam keluarga-keluarga yang menghormati hati kudus Yesus dengan laku rohani, dengan Jumat pertama didoakan, dijalani doa-doa khusus, Ekaristi, Jumat pertama, juga pengakuan dosa Jumat pertama, atau juga dengan gambar atau patung hati kudus Yesus, maka aku akan mengaruniakan damai dalam keluarga-keluarga mereka ini. Yang ketiga, aku akan menghibur mereka ini dalam segala penderitaan. Ini menjadi janji yang menguatkan sebagaimana yang diterima oleh Santa Margareta Maria Alacoque itu bagi mereka yang menghormati secara khusus hati kudus Yesus ini. Yang keempat, aku akan menjadi tempat berlindung bagi mereka sepanjang hidup, khususnya pada saat menghadapi maut. Maka bagi orang yang secara khusus mencintai dan mengimani Yesus dengan hati kudus yang penuh cinta ini, diizinkan untuk mengalami Yesus sebagai tempat pelindungan, dan secara khusus pada saat menghadapi maut, Yesus menopang, menghibur, menguatkan, dan menjadi penyelamat bagi mereka. Yang kelima, aku akan mencurahkan berkat atas segala usaha mereka. Kita berjuang keras untuk pekerjaan, karya, pelayanan, dan sekaligus kita mohonkan berkat-berkat hati kudus Yesus untuk pekerjaan-pekerjaan itu, dan dalam menghormati hati kudus Yesus dengan laku rohani, dengan kesalehan dan ketekunan itu, kita diizinkan untuk menerima berkat-berkat penyertaan dan pelindungan Tuhan bagi segala usaha yang dijalani. Yang keenam, janji rahmat yang keenam adalah para pendosa akan menemukan dalam hatiku sumber dan samudera belas kasihan yang tak terbatas. Ini menjadi harapan bagi orang yang terbelenggu dengan dosa berat untuk selalu datang kepada hati kudus Yesus. Karena barang siapa para pendosa yang bertekun dalam penghormatan hati kudus Yesus maupun didoakan kepada hati kudus Yesus, maka para pendosa akan menemukan dalam hatiku, dalam hati Yesus, sumber dan samudera belas kasihan yang tak terbatas. Yang ketujuh, orang-orang yang dingin hati akan memperoleh karunia semangat kerajinan untuk berbuat baik. Ini salah satu janji berkat bagi mereka yang bertekun dalam devosi hati kudus Yesus. Orang-orang yang dingin hati akan memperoleh karunia semangat kerajinan untuk berbuat baik. Yang kedelapan, para saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang bersemangat dan rajin akan berkembang dengan cepat menuju kesempurnaan yang tinggi. Jadi kalau tadi orang-orang yang dingin, beku, dikaruniai semangat untuk berbuat baik, yang satunya ini adalah karunia bagi orang yang menghormati hati kudus Yesus dan hidupnya sudah baik. Maka orang-orang ini dikaruniai untuk semakin berkembang lebih cepat, menjadi semakin lebih baik lagi, kesempurnaan yang tertinggi. Yang kesembilan, para saudara yang dikasihi Tuhan, para imam akan memperoleh kurnia-kurnia. Para imam akan memperoleh kurnia-kurnia agar mereka sanggup melunakkan hati yang paling keras dalam dosa.
para imam yang secara khusus mendoakan dan berdevosi pada hati kudus Yesus diizinkan untuk mengalami berkat karunia untuk melunakkan hati yang paling keras dalam dosa. Yang ke-10, para saudara, janji berkat, janji rahmat yang diterima dalam penampakan oleh Santa Margareta Maria Alacoque ini dalam perjumpaan dengan Yesus, dengan hati kudusnya adalah, aku akan memberkati rumah-rumah di mana patung atau gambar hatiku yang terkudus ditempatkan dan dihormati. Maka barang siapa menempatkan dan menghormati secara khusus gambar hati kudus Yesus atau patung hati kudus Yesus di tempat tinggalnya, di tempat bekerjanya, dimanapun ada benda-benda rohani ini, maka diizinkan untuk mengalami berkat kuasa Tuhan untuk hadir dan bertahta di tempat itu. Yang ke-11, nama setiap orang yang menyebarluaskan penghormatan ini akan tertulis dalam hatiku dan takkan pernah terhapus. Bukan hanya mencari berkat untuk diriku sendiri dengan devosi hati kudus Yesus, tapi juga menceritakan, mewartakan penghormatan hati kudus Yesus ini kepada setiap banyak orang. Maka orang-orang ini akan namanya dicatat di hati Yesus yang Maha Kudus dan takkan pernah terhapus. Janji rahmat yang ke-12, aku berjanji demi hatiku yang penuh belas kasihan bahwa kuasa kasihku akan menganugerahkan kepada mereka yang menerima komuni pada hari Jumat pertama selama 9 bulan berturut-turut, 9 Jumat pertama berturut-turut, rahmat pertobatan terakhir. Jadi diizinkan untuk mengalami rahmat pertobatan sebelum maut menyongsongnya. Mereka tidak akan meninggal dalam keadaan melukai hatiku, yakni meninggal dalam keadaan rahmat, meninggal dalam keadaan tidak berdosa berat. Ini salah satu janji bagi mereka yang menghormati hati kudus Yesus. Pun tanpa menerima sakramen-sakramen terakhir. Jadi diizinkan untuk sebelum meninggal menerima viatikum, rahmat sakramen-sakramen terakhir untuk pengakuan dosa, untuk pengurapan orang sakit, minyak suci, dan juga untuk komuni kudus. Hatiku akan menjadi tempat perlindungan yang aman pada saat kematian mereka. Ini janji yang ke-12. Para saudara yang dikasihi Tuhan, ini 12 janji berkat yang diterima oleh Santa Margareta Maria Alacoque yang selanjutnya diceritakan dan diwartakan hingga hari ini. Dan juga sudah menjadi banyak berkat bagi begitu banyak orang yang menghormati hati kudus Yesus. Maka semoga dalam kesempatan peringatan 100 tahun Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya ini, 12 rahmat ini juga semakin kita kenal dan semakin kita juga bisa bagikan kepada begitu banyak orang, agar semakin banyak orang juga mengalami kasih Tuhan yang berlimpah dengan hati kudus Yesus yang memberkati dan menebus begitu dengan cara yang ilahi. Dan kita juga bisa mempersembahkan kepada hati kudus Yesus, saudara-saudara yang berdosa berat, hati beku, putus asa, agar mereka pun juga diizinkan untuk mengalami rahmat samudera kasih yang tak terbatas dengan hati Yesus yang melimpah. Selamat ulang tahun Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya, dan semoga rahmat Tuhan selalu menjadi perlindungan, kekuatan bagi kita bersama, bagi paroki, bagi gereja ini, bagi kita semua, karena Yesus datang untuk mencintai dan menebus kita dengan kasih-Nya. Berkat Tuhan menguatkan kita sekalian.